Selamat pagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini kita boleh lagi berkumpul bersama. Kita mau datang memuji menyembah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang suci untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Baik juga kami para pelayan-Mu Tuhan, para WL singers, pemain musik, LCD Tuhan, penerima tamu, bahkan tamborin, serta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai setiap hati kami Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Biar apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan setiap hati kami untuk kami menerima hadirat-Mu, untuk kami menerima berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami siap masuk lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku berbaring, ku ingin kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini, kita belajar pujian ini. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, ku cinta Kau Tuhan, ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan. Katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
so good. In every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Dengan lembut katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the good. Dengan lembut lebih katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sayang. Nafasku memuliakan, ku nyanyikan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sayang. Nafasku memuliakan kebaikanmu. Sepanjang hidupku
ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan dengan lembut, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Jemaat saja katakan dengan lembut, katakan sepanjang ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dan kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan besar kasih sayang dalam kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
saudara kita bangkit berdiri. Seseorang yang mengasihi Tuhan, dia tidak sibuk lagi dengan dirinya sendiri, dia tidak sibuk lagi dengan masalahnya, tetap dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang merupakan sentral dalam kehidupan ini. Kami tidak mau lagi Tuhan diperhamba dengan segala perkara-perkara dunia yang setiap saat akan menjauhkan kami dari kasih. Tetapi kami mau setiap tarikan nafas kami hanyalah untuk meninggikan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami rindu mendengarkan firman. Kami rindu Engkau menegur kami Tuhan. Kami rindu Engkau mengkonfirmasi setiap hal dalam hidup kami, sehingga kami tahu Tuhan keberadaan kami di hadapan hadirat. Kalau kami sudah mulai tidak setia Tuhan, mari Engkau tegur kami. Kalau kami sudah mulai tidak lagi sungguh-sungguh melayani Engkau, mari Engkau tegur kami. Kalau kami lagi sudah meninggalkan doa-doa kami, Engkau tegur kami Tuhan. Kalau kami sudah kurang bersyukur, Engkau tegur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat, berkati hamba, sehingga kami semua yang ada di tempat ini boleh pulang sebentar menjadi pribadi yang sudah dipulihkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur mendengarkan firman. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu baik, ya. Amin. Kita akan lihat dulu satu video dan gambar, karena ini adalah rangkaian daripada khotbah pagi hari ini. Mungkin agak kecil tapi tidak apa-apa, yang penting lihat saja videonya. Silakan diputar. Ya, nah itu saya berolahraga di depan rumah. Ini rumah saya sekalian dipromosikan, oh begini rumahnya ya. Nah, pagi-pagi sekitar jam berapa ya, saya tidak tahu. Itu raketnya raket kosong yang tidak ada talinya, untuk latihan beban saja. Ini umur 53. Oke, berikutnya. Yang gambar ya, foto-foto. Foto orang yang ibadah. Ini saya yang baju merah itu, yang olahraga tadi yang baju merah dengan istrinya. Itu sana baju hitam, ya. Oke, lanjut. Lihat saja, kasih lihat semua fotonya. Cuma satu ya Jody, masih ada? Satu aja Jody. Oke. Oh cuma satu jodoh, fotonya Jody ya, cuma satu ya. Oke, itu sudah mewakili bahwa ada dua kegiatan dari saya, satu berolahraga dan yang satunya lagi ibadah.
Oke. Saudara, saya, semua kita adalah gembala. Katakan amin. Tidak amin pasti. Karena dia bilang pikir gembala itu pendeta. Saudara dan saya adalah gembala. Gembala untuk siapa? Wah, luar biasa Ibu Pendeta. Langsung dia jawab. Jadi bagaimana saudara memperlakukan kehidupan saudara? Jangan bilang karena sudah berkuat berdoa enggak usah jaga kesehatan. Oh, enggak. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang itu ya. Karena apa? Tidak menjaga kesehatan, khususnya pola makan. Ambak saja, pokoknya undangan makan terlalu banyak, ambak sih. Kita gembala, selain berolahraga, kita harus jaga kesehatan juga. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarang, kita dikasih hikmat, amin. Jaga kesehatan. Jadi saya itu dulu cinta bulu tangkis, hobi. Tapi seiring waktu, saya tidak hobi lagi bulu tangkis, saya tinggalkan. Karena kalau hobi banyak halangan. Makanya saya jadikan bulu tangkis itu sebagai suatu kebutuhan. Jadi kalau saya tidak sempat main bulu tangkis, atau kebetulan lagi tidak ada pembayar bola, karena mahal bulu tangkis, ya saya lari depan rumah. Jadi paving block yang ada depan rumah saya itu panjangnya 127 meter. Saya tahu karena pernah diserahkan, waktu di proyek diserahkan, dikasih angka 127 meter. Jadi saya lari kadang-kadang sampai 20, 10 ke sana, 10 ke sini. Jadi berarti sudah 127 kali 2. Berarti 2 kilo tanpa stop saya lari dengan umur sekian. Jadi kalau saya masih tetap bugar, itu karena saya juga ditolong Tuhan, tetapi saya juga berolahraga. Amin saudara? Di sini masih banyak yang tidak amin karena malas olahraga. Minta maaf saya lupa kacamata saya. Kacamatanya saja nak. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita lihat ayatnya. Nah, kalau ibadah, saya jadi gembala lagi untuk diri saya dan anak-anak saya. Ya, bagaimana saya mau bisa menggembalakan istri dan anak saya kalau saya tidak jadi contoh? Katakan amin. Amin. Kadang-kadang istri saya bilang, kasihan tidur Ki. Tidak, bangunkan. Anak saya main drum tadi, pokoknya kalau hari ibadah saya tidak mau tahu. Dia harus ikut. Ada kegiatannya? Enggak. Harus dilatih beribadah. Amin. Saya harus menjadi gembala yang baik untuk diri saya, sehingga Tuhan percayakan saya menggembalakan anak dan istri saya. Lalu saya menggembalakan sampai ke ujung bumi. Tanpa dicerita orang akan tahu, oh jangan cari dia kalau hari ini, pasti ke gereja. Amin. Kita menjadi surat yang terbuka. Puji Tuhan. Untuk tidak membuang waktu yang lama, kita lihat 1 Korintus 15 ayat 44. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada juga tubuh rohania. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi membantah bahwa ternyata hidup kita, hidup saudara, hidup saya mempunyai 2 kehidupan. Satu yang main bulu tangkis, satu yang beribadah. Itu bentuk kehidupan saya. Demikian juga saudara. Jadi kita harus urus dan rawat baik-baik keduanya. Tidak boleh ada yang dilebihkan. Karena ke gereja lupa masakan suami. Tidak boleh. Harus diurus semua dengan baik. Katakan amin saudara. Jangan karena ke gereja saudara menelantarkan pekerjaan yang lain. Tidak boleh begitu. Dan jangan karena urusan duniawi kita menelantarkan kehidupan rohania kita. Amin. Kita harus seimbang, tidak boleh ada yang dilebihkan. Tidak boleh ada yang dilebihkan. Karena kapan ada yang dilebihkan, pasti ada yang korban. Karena itu kita harus banyak belajar tentang hal merawat dan mengurusnya. Ya, bagaimana supaya keduanya sehat, baik jasmani maupun rohani sehat. Bagaimana kita memberinya makanan, bagaimana mau sehat kalau tidak pernah makan. Bagaimana mau sehat kalau tidak menjaga pola tidur, pola makan. Bagaimana mau sehat kalau tidak mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana mau sehat kalau tidak melakukan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita melatih semua otot kita. Otot jasmani dilatih, otot rohani dilatih.
Supaya jangan hanya sekedar makanan-makanan ringan saja, bubur yang dimakan, tetapi kita harus makanan yang keras. Demikian juga firman Tuhan. Ada banyak anak Tuhan secara usia lama di gereja, tetapi dia tidak pernah melatih otot rohaninya untuk melakukan firman Tuhan yang keras-keras. Nanti kita lihat sebentar yang mana susu, mana firman Tuhan yang keras. Jadi sehingga tubuhnya, baik jasmani maupun rohaninya, loyo. Tersinggung sedikit, mejo, meraju, tidak lagi ke gereja. Kenapa? Karena makanannya cuma makanan ringan selalu, susu. Tidak pernah makanan keras. Itu mengapa ada banyak anak Tuhan yang loyo, sebentar semangat, sebentar loyo, sebentar semangat, sebentar loyo. Kenapa? Karena dia ternyata tidak merawatnya tubuh rohaninya dengan baik. Sebentar sakit, kenapa? Karena tidak merawat tubuhnya. Tubuh saudara, jasmani, itu paling banyak ditentukan oleh pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Jangan dipandang enteng. Banyak orang yang sakit jasmaninya karena pikiran. Karena itu, mari bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita untuk selalu positif bahwa ada Tuhan yang memelihara hidupku. Amin. Ada Tuhan yang memelihara hidup. Jangan biarkan perkara duniawi ini selalu menawan pikiran kita sehingga kita penuh dengan kekhawatiran. Itu cara merawat tubuh jasmani. Dan merawat tubuh rohani adalah rajin mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Timotius 1 Timotius ayat 4, ayat 7 dan 8. Ini landasan saya menampilkan foto tadi, gambar tadi. Lihatlah, latihlah dirimu beribadah. Latihlah juga badanmu. Jadi ternyata Rasul Paulus sudah tahu, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk beribadah, tetapi juga kita latihan badani. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauh lihat tahil dan dongeng dan yang tua, latihlah dirimu beribadah. Lanjut, ayat yang ke-8. Latihan badani, oh ternyata memang ada latihan badani. Artinya apa? Dari ayat ini Tuhan sudah jelas menyuruh kita untuk memiliki pola hidup sehat untuk kedua kehidupan ini. Yang ada di Korintus 15 tadi. Jadi apa itu untuk menjaga pola hidup sehat ini, saudara? Asupan untuk jasmani, makanan. Demikian juga rohani, makanan. Firman Tuhan adalah makanan. Untuk tubuh rohani kita. Jadi latihan dan olahraga untuk jasmani kita. Saya pribadi, entah dengan saudara bagaimana, saya tidak tahu, tapi saya pribadi menganggap diriku adalah gembala. Saya kembali lagi. Saya menganggap diriku sebagai gembala. Gembala untuk diriku sendiri dan untuk orang lain. Bagaimana Tuhan mempercayakan kita menjadi contoh dan teladan bagi orang lain, kalau kita sendiri tidak menggembalakan diri kita dengan baik. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, baiklah kita mau mulai dari keluarga kita. Ada banyak orang yang tidak pernah mendidik anaknya dalam hal ibadah. Yang penting anakku tidak mengganggu, dikasih HP, tidak usah mengganggu. Tidak seperti itu. Ada satu hal yang harus kita tekankan dalam hidup ini, yaitu tentang kehidupan yang kekal. Anak itu adalah tanggung jawab kita. Mungkin kita belum berkeluarga, tetapi orang tuamu, saudaramu adalah tanggung jawabmu. Lewat mana? Syafaatmu dan tingkah lakumu menjadi contoh. Kalau kau menjadi gembala yang baik terhadap dirimu, maka Tuhan akan memberkati orang di sekitarmu. Katakan amin, saudara. Tanpa kau berkata-kata, tanpa kau berkata-kata panjang lebar, tetapi kau hidup dengan penuh kasih. Tapi kalau kau hidup penuh pertengkaran, maka Tuhan akan sulit menjadikan engkau gembala bagi orang lain. Karena dirimu sendiri kau tidak gembalakan dengan baik. Lalu mengapa Tuhan menyuruh kita untuk terus melatih badan alamiah kita dan rohania kita? Ternyata Tuhan menyuruh ya. Karena tadi di ayat tadi, latihan badani terbatas. Berarti ada latihan badani. Ibadah,
besar gunanya. Ada latihan ibadah. Jawabnya tentu agar keduanya sehat dan bertumbuh. Sepakat ya? Baik. Tapi di kesempatan ini kita hanya akan belajar satu, yaitu tentang tubuh rohani. Bagaimana supaya dia bertumbuh sehat, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Makanya judul firman Tuhan pagi ini saya berikan judul, tubuh rohania dengan subtema dewasa di dalam Tuhan. Ibrani 5 ayat ke-12 sampai 14. Jadi kita harus fokus dengan judulnya ya, tubuh rohania kita harus dewasa di dalam Tuhan. Berarti ada anak Tuhan yang kanak-kanak. Sekarang kita akan bercermin kita ada di mana. Apakah kita masih kanak-kanak atau dewasa secara rohani. Ibrani 5 ayat 12. Jika ditinjau dari sudut umur, waktu, kamu seharusnya sudah menjadi teladan. Jadi ini bahasa saya saudara, silakan dibandingkan dengan bahasa yang ada di ayat. Kalau ditinjau dari selamanya saudara menjadi Kristen, saudara sebenarnya sudah menjadi pengajar, tapi saya gantikan pengajar sini, teladan. Ada banyak orang sudah tua di gereja tapi kerjanya bertengkar. Ada banyak orang sudah tua di gereja tapi seperti anak-anak. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit tidak mau ke gereja. Dia pikir di tempat lain itu tidak ada musuh. Di mana-mana ada musuh. Ternyata yang jadi musuh bukan orang, kedagingan kita. Jadi kemanapun kita pergi tidak pernah lepas dari masalah. Itu anak-anak saudara. Ditinjau dari umur, kamu sudah harusnya menjadi teladan, pengajar, gembala bagi dirimu sendiri. Ternyata kamu masih kanak-kanak yang hanya mau makan susu, bukan makanan keras. Itu bunyinya ayat. Ini ayat yang membuktikan bahwa seseorang yang sudah lama jadi Kristen, baik itu jemaat biasa, pelayan Tuhan, bahkan pendeta, ternyata bukanlah jaminan dia sudah dewasa di dalam Tuhan. Keras saudara. Jangan bilang pendeta sudah dewasa. No, ada banyak pendeta yang masih hidup dalam dosa. Kita tidak usah perinci dosanya, tetapi hidup dalam dosa. Apa artinya? Dia tidak mau meninggalkan dosa-dosa tertentu. Itu kanak-kanak. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa demikian saudara? Karena dia tidak pernah mau makan makanan yang keras. Sehingga panca indera rohaninya tidak terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita lanjut dulu baca ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Coba lihat. Dia sudah pendeta, mengajarkan kebenaran, mengajarkan teologi, tetapi dia tidak memahami kebenaran. Apa sebabnya? Karena dia adalah kanak-kanak. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Yang mana panca indera saudara? Untuk rohani. Hatimu, pendengaranmu, mulutmu. Itu panca indera. Mulut, panca indera. Suka ngegosip enggak? Hati, suka benci enggak? Suka sakit hati enggak? Itu panca indera. Tidak terlatih. Tapi pendeta, enggak ada urusan. Mau pendeta, dia manusia. Yang perlu melatih karena pendeta itu bukan jaminan. Yang menjadi jaminan adalah pelaku firman. Karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau ada di sini masih punya benci sama seseorang, engkau masih kanak-kanak. Indera hatimu tidak terlatih. Kadang pernah saya nasihati orang, saya tidak sebut namanya. Begini-begini, apa dia bilang jawabannya? Weh, pintar sekali. Ya namanya juga kita manusia biasa. Coba jawabannya. Orang sudah lama di gereja, tapi ketika saya katakan tidak boleh kita harus mengambil. Tidak, namanya juga kita manusia-manusia biasa. Semua orang juga begitu. Silakan kau nikmati manusia biasamu. Padahal engkau adalah orang yang sudah ditebus, dikasihi oleh Tuhan. Kau masih menganggap dirimu manusia biasa. No, kau bukan manusia biasa. Kau adalah generasi-generasi ilahi. Hidup dalam kasih, katakan amin saudara.
Dia tidak mau melatih panca inderanya untuk mengampuni dan dia akan hidup terus. Seperti itu. Itulah Tuhan kita adil, Tuhan Maha Kuasa, tetapi Tuhan mau kita yang mau berubah. Amin. Tuhan mau kita yang mau berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu panca indera kita harus terlatih agar kita bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Kalau begitu kita perlu tahu apa ciri-ciri makanan keras. Mari kita mulai masuk. Apa ciri-ciri makanan keras dan apa ciri-ciri dari makanan susu? Kedua makanan ini telah dilakukan oleh Yesus. Ya tak? Yesus memberitakan firman, amin. Yesus menyembuhkan orang, amin. Ya, itu tergolong semua makanan-makanan susu. Susu semua itu, bukan makanan keras. Mana makanan kerasnya? Buka dalam Ibrani 5 ayat 8. Ini makanan kerasnya. Jadi kalau Tuhan kita sudah lakukan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan. Amin. Ibrani 5 ayatnya yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, artinya dia punya otoritas, dia punya kuasa. Ia telah belajar taat. Taat apa? Melakukan kehendak Bapanya di surga. Dari apa yang telah dideritanya. Ini makanan keras. Ketika engkau menjadi Kristen dan engkau tidak pernah menderita karena firman Tuhan, maka engkau masih kanak-kanak. Engkau tidak mau makanan yang keras. Dan itu harus dimulai dari suami dan istri. Kita tidak bisa bohongi. Orang lain kita bisa hidup damai karena jauh. Tapi suami dan istri akan terus berada hingga menjadi satu hati di dalam Tuhan. Amin. Dan siapa yang lebih rohani, dia yang harus menuntun. Tidak peduli mau suami mau istri. Jadi kalau dua-dua menuntun, dua-dua sudah dewasa secara rohani. Amin. Kalau satu tidak mau mengalah, kamu yang mengalah yang lebih rohani. Itu kata firman Tuhan. Saya punya istri. Kalau sampai hari ini saya hidup damai dengan istri saya, bukan karena saya baik, tetapi karena saya mau menderita oleh firman Tuhan. Tidak sedikit. Kadang-kadang saya kecewa dengan istri saya, ataupun demikian. Tetapi kalau ada satu yang dewasa, maka Tuhan akan memberkatinya. Amin. Tapi kalau dua-dua tidak dewasa, Tuhan mau pakai yang mana? Harus dimulai dari suami istri. Atau orang tua terhadap anak. Pokoknya lingkungan terdekat, kita harus mulai di Yerusalem. Supaya Tuhan mempercayakan kita di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yudea itu berbicara tentang komunitas kita. Samaria itu berbicara dengan yang tidak sepaham dengan kita. Ke ujung bumi itu bahkan sampai orang yang tidak dikenal, Tuhan memakai hidup kita. Kita hidup damai dengan semua orang. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ini makanan keras. Inilah ciri-ciri dari makanan yang keras, yaitu ada yang sakit ketika kita lakukan. Saat engkau memakannya, saat engkau melakukan firman, kedaginganmu sakit. Pasti sakit. Tidak ada sini orang yang tidak sakit kalau mengampuni. Pasti sakit. Apa yang sakit? Hatimu. Pasti kau akan berkata, enak, nak kasih begitu kak terus. Tidak mau kak. Tapi orang yang dewasa tidak begitu bahasanya. Orang dewasa akan mengatakan, aku sudah diampuni oleh Tuhan tanpa syarat. Aku pun harus melepaskan pengampunan tanpa syarat. Dan aku percaya, kalau Tuhan yang menyuruh kita melakukan sesuatu, the ending is happiness. Amin. Ujungnya adalah kebahagiaan. Mungkin sekarang kau tidak lihat, tetapi Tuhan sementara membentuk engkau. Haleluya. Puji Tuhan, karena itu saudara dikasih Tuhan. Kita lihat satu-satu ya, indera mulut. Kita mulai indera mulut. Sakit ini, tetapi dia terlatih untuk menderita ketika engkau tidak gosip lagi. Nah, kan banyak itu suka gosip. Tapi kalau kau dilarang, tidak boleh. Sakit karena hobimu. Tapi engkau akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Semua perkataanmu akan terasa. Kalau ada orang yang kau baru kenal sudah ngegosip,
Kau belum terlalu akrab tapi dia sudah mulai gosip. Kau tahu itu ibu? Sudah, hati-hati. Jangan sampai kamu juga ikut ngegosip. Doakan. Amin. Apalagi mulut, indera mulut, bohong. Marah, sedikit-sedikit marah. Dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa jika engkau taat dan setia melakukan, melatih indera mulutmu, maka engkau menjadi pribadi Kristen yang bertumbuh dewasa. Di area itu. Tuhan kan tidak langsung semua sempurna. Enggak, satu-satu Tuhan latih. Amin. Mulut dulu. Tuhan latih. Otot mulut mulai terlatih untuk tidak mengucapkan kata-kata yang sembarang. Tetapi engkau selalu berkata yang baik, membangun iman orang lain. Engkau telah menjadi gembala yang baik atas dirimu dan kepada orang-orang di sekitarmu. Dan di mata Tuhan, engkau sementara bertumbuh dewasa. Tidak perlu dipamer ke orang lain. Tuhan yang tahu engkau sementara bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Panca indera hatimu terlatih walau perasaanmu sakit saat engkau melepas pengampunan atas orang yang menyakitimu. Merugikanmu. Memang sakit, tidak gampang melepas pengampunan. Tetapi ketika engkau lakukan itu, maka percayalah bahwa Bapakmu ingin agar engkau bertumbuh dewasa. Engkau akan hidup damai dengan semua orang. Saya pernah memikirkan suatu kata bagaimana itu pengampunan. Dan ternyata saya selama ini lakukan, saudara. Penaklukan. Saya hidup damai dengan istri saya. Saya kasih contoh dengan pribadi saya tidak usah orang lain. Saya mau hidup damai dengan istri saya. Tetapi saya tidak mau hidup damai, dia tunduk sama saya karena saya taklukkan dia. Mengerti saudara? Artinya dia harus hargai saya. Enggak. Saya hidup damai dengan dia meskipun dia tidak bisa kutaklukkan. Karena hanya yang bisa menaklukkan dia adalah kasih Tuhan. Istri itu akan melihat suami. Kalau suaminya hanya pote-pote saja, kau harus begitu, harus teori ini. Tapi suaminya tidak memberi kasih. Seperti firman Tuhan katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kasih dulu. Maka istri itu akan tunduk. Amin? Akan tunduk, bukan karena kita yang taklukan, tetapi karena sikap kita yang baik. Nggak gampang. Saya nanti pulang juga pasti ada masalah. Tetapi saya sudah tahu firman. Saya tidak hidup lagi dalam perhambaan. Bukan berarti saya tidak akan melakukan, tidak. Tetapi saya cepat sadar bahwa apa yang saya sudah khotbahkan adalah saya harus pertama melakukannya. Jangan sampai aku yang memberitakan, aku yang terbuang. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Mari mulailah dari hati. Karena dasar kekristenan adalah kasih. Harus mulai dari istri. Harus mulai dalam rumah tangga kita. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, panca indera hati kita harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tanpa syarat, kita harus mengampuni orang. Kenapa? Karena kita sadar bahwa aku pun sudah diampuni tanpa syarat. Siapa saudara? Kita adalah pemberontak semua, tapi Tuhan ampuni kita tanpa syarat. Ada orang mau ampuni orang dengan syarat-syarat tertentu. Tidak, itu bukan rohani yang dewasa. Rohani yang dewasa dalam mengampunkan, memberikan forgiveness without condition, pengampunan tanpa syarat. Saya ampuni kau tapi syaratnya harus begini ya, kau harus begini. Enggak. Lepaskan dulu pengampunan dan Tuhan akan memberkati orang yang kau ampuni. Dan kamu akan hidup damai tanpa penaklukan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika diriku telah dihakimi, ajarku memberi, hati
Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajar memberi, hati mengampuni. Ketika diriku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi Dia. Mengapa Tuhan Yesus menaruh hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia? Karena Dia tahu ini adalah poin yang terpenting dalam kekristenan. Semua akan kau hadapi masalah ketika ini tidak beres di hidup. Karena engkau akan bersosialisasi dengan manusia. Dan manusia yang kau temani bersosialisasi adalah manusia yang sudah terkutuk, jatuh dalam dosa. Kedagingannya yang selalu mau hidup dalam perseteruan, pertengkaran, bahkan orang Kristen. Tidak sedikit gereja bertengkar, tidak sedikit gereja berkelahi. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa mereka sudah dewasa. Padahal dasar kekristenan ada di ayat, di perintah pertama, the 10 commandments of God. 10 perintah Tuhan ditaruh yang pertama. Karena ini adalah yang menggerakkan semua ke bawah. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi manusia dan turun sampai ke bawah. Karena itu, mulai belajar di sini. Tuhan Yesus mengajar kita untuk menerima saudara kita apa adanya. Berusaha hidup damai tanpa penaklukan, tapi dengan kasih ilahi seperti yang Yesus contohkan. Dan saudara akan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang akan Tuhan pakai menjangkau jiwa. Katakan amin. Orang bisa hebat berkhotbah di sini, tetapi dia pulang akan menjadi momok bagi keluarganya karena dia tidak hidup dalam kasih. Tetapi ketika engkau disenangi semua orang, artinya engkau hidup dalam kasih. Engkau tidak butuh penghargaan yang berlebihan dari orang lain, karena engkau tahu bahwa nilai dirimu ada di dalam Tuhan, yaitu kasih. Apa yang dimaksud dengan tanpa penaklukan? Artinya meski engkau punya kuasa, meski engkau punya otoritas, engkau tidak berlaku semena-mena terhadap yang lemah. Engkau tidak menggunakan tangan besimu untuk menekan yang lemah. Mungkin istrimu orang yang sederhana, mungkin istrimu orang yang miskin, tetapi engkau tidak menganggap lagi dia seperti itu. Kalau engkau masih menganggap dia seperti itu, maka engkau sementara mengadakan penaklukan terhadap pasangan. Kalau ada bawahanmu, kalau ada orang di sekitarmu yang lemah dan engkau mau dihargai, engkau mau menaklukkan mereka, engkau mau dianggap sebagai yang hebat di situ. Engkau hidup damai tapi penuh dengan penaklukan. Tetapi ketika engkau punya kuasa otoritas dan engkau disenangi bukan karena penaklukan, maka engkau sementara menyebarkan kasih Kristus di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan berkata, sungguh berbeda orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah lihat makanan keras. Makanan keras adalah melakukan firman Tuhan
dimulai dari yang paling atas, kasih. Dan engkau akan melakukan semua yang lain, kau akan berhasil. Engkau tidak akan bohong, engkau tidak akan lagi menggosip orang, engkau tidak akan benci orang karena engkau mengasihi Tuhanmu. Karena engkau sadar, engkau pun sudah diampuni. Lalu bagaimana dengan makanan susu? Kita mau lihat makanan susu. Coba lihat Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5:12. Kita bandingkan dengan, sebentar Ibrani 5:12 dulu. Kita sudah mau hampir selesai. Sebab sekalipun kamu ditindak dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Jadi makanan susu itu makanan asas-asas pokok. Coba lihat apa itu makanan asas pokok. Ibrani 6 ayat 1-2. Ini yang dimaksud dengan asas pokok. Ibrani 6, 1-2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pokok. Pertama, dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. 2, yaitu ajaran tentang 1, makanan susu, pembaptisan. Amin. Itu makanan susu. Tidak ada penderitaan di sana, tidak ada penderitaan dagingmu. Penumpangan tangan, mujizat-mujizat. Andi Simon. Ya tak? Siapa lagi? Reinhard Bonnke. Semua itu makanan susu. Kebangkitan orang artinya tentang kedatangan Tuhan. Itu semua teori makanan susu. Asas-asas kekristenan. Itu makanan susu, saudara. Tetapi makanan rohani, proskuneo. Saya mau tanya Eping tapi dia tidak ada. Apa itu proskuneo? Proskuneo itu keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kamu intim? Saat engkau melakukan firman Tuhan. Bagaimana kamu intim? Saat engkau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan engkau meneteskan air mata karena kebahagiaan Tuhan. Lagu tadi itu lagu orang dewasa, saudara. Yang tadi lagu pertama. Nafasku, setiap nafasku, every of my breath. Setiap nafasku adalah untuk mengagungkan kebaikan. Itu lagu-lagu orang yang dewasa secara rohani. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Makanan keras adalah proskuneo dengan Tuhan. Coba kita periksa ya, tolong ditampilkan dulu yang KJF-nya, Jody. KJF yang Matius. King James Version yang Matius ya. Kita lihat sini bahwa memang makanan susu itu nanti akan menyesal kalau dia hanya sibuk dengan yang seperti tadi saya katakan, pembaptisan, mujizat, akhir zaman. Bisa di zoom itu yang kuning? Ada satu kata di situ. Oke, enggak apa-apa. Many will say to me in the day, Lord, Lord, I have not prophesied in the name. The name, ya lanjut, berikutnya 23. I will profess unto them, I never knew you. Kata ini saudara. Artinya saya tidak mengenal kamu. Pasti kita bertanya, dan ini banyak digunakan ayat oleh pembenci Kristen, agama lain. Orang Kristen nanti itu dipadongok-dongok sama Yesus. Datang itu, Yesus bukan kami yang menyembuhkan demi namamu. Aku tidak kenal kamu. Itu yang banyak digunakan mereka. Tetapi mereka tidak tahu apa kata new di situ. New, never knew you. Saya tidak pernah kenal kamu. Ternyata bukan kenal. Saya tidak pernah proskuneo dengan kamu. Saya tidak pernah bersetubuh dengan kamu. Itu kata new. Proskuneo. Bersetubuh. Kapan kita bersetubuh dengan Tuhan? Ketika engkau melakukan firman Tuhan. Ketika engkau disakiti dan engkau mengampuni, engkau bersetubuh dengan Tuhan. Katakan amin. Buka coba Kejadian 4 ayat 1. Saya mau buktikan apa yang saya ucapkan. Kejadian 4 ayat 1. Tapi versi KJF-nya. And Adam knew Eve. Coba lihat, dia menggunakan kata yang sama. Adam knew Eve. Adam bersetubuh dengan Hawa.
Ibu Boko enggak cari di bahasa Indonesia, enggak ada pasti Ibu Boko ya. Karena itu bahasa Inggris. Ya. Bahasa Indonesia aja. Ah, ini ibu saya masih mahasiswa, dia sudah bina saya. Dia bilang, Pastor Yono itu kalau ibadah rumah tangga, mas santang lima toh, kama gantung bang mukulambu ke Sule. Ya kami dulu waktu pemuda, saya sudah terbiasa dengan ibadah, mulai dari semester 1. Pokoknya saya tidak pernah injak rumah. Lihat saja rosternya. Om Joni paling setengah mati kalau saya pegang gitar. Karena saya tidak tahu mana tinggi, mana rendah jadi Om Joni. Jadi saya punya pengalaman rohani sudah banyak kalau dengan Om Joni. Ya, latihlah dirimu beribadah sampai tuamu engkau tidak lagi dituntun, tetapi engkau menuntun orang untuk beribadah. Dan saya sudah menuntun keluarga saya untuk beribadah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah lihat bahwa ternyata ayatnya yang Matius tadi. Matius ayatnya yang pasal ke-7 ayat 24 kayaknya ya. Matius 7 ayat 24. Bahasa Indonesia saja. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah bersetubuh denganmu. Engkau hanya makan makanan susu saja. Kenapa bisa? Karena pendeta semua ini. Hamba-hamba Tuhan yang di depannya itu. Enyalah daripadaku pembuat kejahatan. Engkau tidak pernah bersetubuh denganku. Makanan yang keras. Dari mana dia bilang pendeta? Buka ayatnya yang ke-22. Coba dibuka, Jody. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, berarti orang Kristen, bukankah kami bernubuat? Khotbah itu nubuat, khotbah. Jadi kalau zaman dulu bernubuat ya nabi. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengkhotbahkan tentang Kristus? Apa yang saya lakukan ini? Susu saja ini. Jadi saya tidak ada apa-apanya. Kalau saya pulang di rumah lalu benci orang, saya hanya makan susu. Saya tidak makanan keras. Mengusir setan, mujizat. Dipakai Tuhan mujizat, dalam nama Yesus sembuh, mujizat. Tapi itu susu. Tuhan tidak suka yang itu saja. Ini ya, pasti kita alami orang yang di dalam Tuhan, kita alami. Tetapi kalau hanya ini saja, Tuhan tolak kita. Kenapa? Karena kita tidak melakukan seluruh kehendak Tuhan, termasuk yang pertama mengasihi. Saya undang pemain musik, firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah selesai. Silakan bangkit berdiri saudara-saudara. Saya akan berikan gambaran kepada saudara apa itu manusia yang dewasa di dalam Tuhan. Manusia yang dewasa di dalam Tuhan punya beban atas jiwa-jiwa dalam syafaatnya. Manusia yang dewasa di dalam Tuhan tetap teguh berdiri dalam Tuhan walau sekelilingnya mulai lesu dan undur. Silakan berdiri jemaat Tuhan. Manusia yang dewasa di dalam Tuhan tetap setia melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan walau tanpa imbalan. Bahkan dalam Yeremia 15 ayat 16 dikatakan manusia yang dewasa secara rohani akan selalu tergirang dan menikmati dan bersuka cita saat dilawat oleh firman Tuhan. Dia akan bersuka cita, dia tidak peduli siapapun yang khotbah, yang penting dia dilawat Tuhan, dia akan bergembira. Itu Yeremia 16 ayat 15 saudara. Orang yang dewasa dalam Tuhan. Tetapi anak-anak, dia pilih-pilih siapa yang khotbah. Oh kalau ini bukan mau khotbah mujizat, tidak mau kak. Saya yang khotbah terus, yang keras-keras terus. Orang dewasa di dalam Tuhan akan menyenangi firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubah hidupnya. Jika saat ini engkau menderita, teraniaya karena engkau taat akan firman, maka percayalah bahwa Tuhan sedang membuatmu bertumbuh dewasa. Tangan yang tidak terlihat itu sementara membentuk, melatih panca-panca indera rohani, agar engkau terbiasa dengan makanan yang keras. Tapi yakinlah, Tuhan akan mengangkat engkau indah pada waktunya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan. Amin, Tuhan itu indah.
ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keindahanmu ku berikan semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang seturut jadikan aku di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Angkat tanganmu, angkat hatimu, hamba akan berdoa. Lama-lama syandiraka kira-lama syandiraka wala-wala. Tuhan tahu dosa yang terbesar dari manusia adalah mengampuni. Dan kita tidak perlu berbohong di hadapan Tuhan. Ada banyak kali kita sulit mengampuni. Ada banyak kali kita sulit melepaskan pengampunan. Karena tahu ketika kita berhasil di tempat itu, maka kita akan membuat iblis malu. Karena kita sudah menjadi dewasa-dewasa rohani di dalam Tuhan. Ketika engkau mengampuni seseorang, engkau jangan buat standar. Engkau jangan buat aturan. Karena aturan pengampunan sudah Tuhan buat. Yaitu ampunilah seseorang tanpa syarat. Jangan kau pernah melihat apa kesalahan. Jangan kau pernah melihat apa kekurangannya. Yang kau pandang hanya Yesus yang menjadi teladanmu dalam mengampuni. Walaupun dia adalah anak, tetapi dia taat. Meskipun dia menderita. Memang dagingmu menderita. Sakit hatimu. Tetapi dia tidak boleh menguasai hidupmu. Karena hati itu licik. Hati itu menyesatkan. Tetapi firman Tuhan, dia akan menerangi hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadikan aku yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Setia
pulang sebentar menjadi orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, tidak diperhamba lagi oleh apapun. Dosa tidak mengikat lagi kehidupan, dan dia mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum itu kita akan membawa korban persembahan. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan membawa korban persembahan kami. Biar Tuhan apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan. Hadir tempat ini, boleh bangkit berdiri. Selamat datang. Ya, kami mengundang apabila saudari belum memiliki tempat untuk beribadah, kami mengajak untuk bergabung bersama kami di tempat ini tiap hari Minggu jam 9 pagi. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pengumuman sepekan, hari Selasa tanggal 22 Maret itu ada ibadah keluarga ya, di keluarga Bapak Nana Pabuaran. Alamatnya di Grid Sudiang Permai Blok H2 nomor 6. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara buat Bapak Ibu Saudara yang mau berangkat bersama-sama dengan kami hari Selasa di rumah Pak Nana bisa berkumpul di Pastori ya. Kita berangkat jam 6 karena perjalanan lumayan jauh dan biasanya itu di Polda macet Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita berangkat jam 6 dari BTP. Kemudian untuk WL-nya tuan rumah ya, firman Tuhan Saudari Miss Linca dan gitarnya ya, Saudara David. Oke. Kemudian hari Rabu tidak ada kegiatan, hari Kamis anak pemuda biasa latihan untuk persiapan ibadah youth di hari Jumat jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memiliki keponakan, anak yang beranjak dewasa, remaja, pemuda bisa untuk mengajak atau menyuruh mungkin ke sini ya.
ibadah bersama-sama kami semua di tempat ini jam 7 malam setiap hari Jumat. Kemudian hari Sabtu ada doa puasa jam 3 sore di tempat ini, dilanjutkan dengan ibadah perdana. Baru lagi perdana setelah berapa tahun vakum ya, dari 2019, dari awal COVID vakum sampai sekarang. Jadi ini ibadah perdana WBI. Jadi ibu-ibu ya, ibu-ibu, cewek-cewek, kan wanita toh, bukan dibilang ibu-ibu Betel dan bukan, tapi wanita. Jadi yang merasa wanita silakan datang jam 5 sore di tempat ini ya. Dan hari Sabtu jam 7 malam juga ada latihan di tempat ini untuk ibadah hari Minggu. Oke, hari Minggunya ada ibadah di Pakato jam 7 pagi dan ibadah di tempat ini kembali jam 9 pagi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pengumuman tambahan? Oke, kalau tidak ada, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama, kita bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Dan pujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau adalah Allah yang besar. Dan pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang berjaya, Kau yang memerintah untuk selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan, berikan suara-suara yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Oleh karena itu Tuhan, lewat penyertaan-Mu ibadah ini kami merasakan bahwa kami orang-orang yang berbahagia Bapa. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta kasih-Mu yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Khususnya saat ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan, mulai dari penerima tamu, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, WL, singers, pemusik, pemain LCD, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa
apapun yang dikerjakan itu buat menyenangkan hati-Mu. Engkau memberkati mereka Tuhan, dalam pekerjaan apapun Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah senantiasa memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa khususnya buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya dari hari ke hari Tuhan akan semakin mengurapi dalam pelayanan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati mata pencahariannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan buat jemaat GBIO Kemene, mulai dari anak-anak hingga orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Anak-anak yang masih sekolah kuliah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami merindukan anak-anak kami mendapat kesuksesan yang daripada Allah, masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan generasi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami merindukan generasi kami ini selamat, generasi yang boleh menyenangkan hati Tuhan, generasi yang mengerti akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Bahkan anak-anak kami yang sekolah kuliah, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan akal hikmat yang daripada Allah, kesuksesan bagi mereka Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga buat orang tua. Kami yakin dan percaya Tuhan semakin memakai mereka dalam kehidupannya untuk boleh menjadi berkat bagi keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa buat hamba-Mu di tempat ini. Ibu terkasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati, Kau berikan pengurapan semakin hari semakin dahsyat Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan anugerahkan kekuatan, kesanggupan, kesabaran, hati yang bijaksana Bapa. Biarlah damai sejahtera menjadi bagian ibu terkasih di tempat ini. Engkau memberkati juga keluarganya, anak cucunya. Engkau memberkati keluarga daripada anak-anaknya, mata pencahariannya Bapa. Berikan satu hati, satu visi dalam bekerja. Oh, pekerjaan Tuhan yang kudus ini Bapa. Satukan mereka Tuhan. Berikan mereka boleh bergandeng tangan erat untuk meneruskan pekerjaan-Mu yang kudus ini Bapa. Sukacita damai sejahtera menjadi bagian Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Berikan panjang umur dan lanjut usia. Tuhan, Kau memberkati senantiasa kehidupan pribadinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini buat Tuhan, Ketua GBI dari mulai pusat hingga terendah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dalam melaksanakan tugas Bapa, tugas dan tanggung jawab. Engkau berikan kekuatan dalam melaksanakan tugasnya Bapa. Engkau memberkati juga keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami saat ini teringat buat orang tua Ibu Ros Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan akan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati obat, dokter, suster yang merawat. Terima kasih Tuhan, berikan kesembuhan yang luar biasa. Kami yakin dan percaya ini adalah hal yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini juga buat bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, bangsa ini sangat memprihatinkan, tetapi kami yakin dan percaya jikalau kami berseru dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Terima kasih Tuhan, lewat keuangan, ekonomi, kesehatan kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami bangsa yang aman, bangsa yang damai, bangsa yang bersatu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Bapak Jokowi ke dalam tangan Tuhan. Engkau urapi dia Bapa, Engkau berikan hati yang bijaksana, roh yang takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugasnya, boleh memimpin bangsa dan negara ini Bapa. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat kota Makassar ini ke dalam tangan Tuhan, di mana kami boleh tinggal. Kami yakin dan percaya Tuhan akan berikan hujan pertobatan bagi kota Makassar ini Bapa.
Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami Kota Makassar ini dengan keamanan, ketentraman yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami merindukan ada jiwa-jiwa yang belum dimenangkan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan yang akan menuntun perjalanan hidup kita mulai hari ini, besok, dan untuk seterusnya. Kita dapat menikmati kasih setia Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin.